bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini Bu, sebelumnya saya terima kasih sekali Bu ini sudah meluangkan waktu dan memberi kesempatan untuk saya bisa bertemu dengan Bu Eni. Ini Bu, saya terkait ada tugas guru penggerak di mana harus mewawancarai pimpinan sekolah. Nah, karena di sini sekolah kita sedang repot ya Bu, itu maka saya mewawancarai Bu ini selaku wakil kesiswaan. Itu di SMA 5 ya. Baik, langsung saja ya Bu ya di pertanyaan saya. Selama ini bagaimana Bu Eni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu, langkah awal biasanya kita mengetahuinya pada saat keterlambatan siswa. Biasanya ada anak yang mereka datanya terlambat. Kenapa? Karena masih memasakkan orang tuanya yang lagi sakit. Ada seperti itu. Kemudian masih mengantarkan adiknya sekolah. Adiknya 2, jadi masih diantar ke SD, ada yang ke SMP, sehingga nyampe di SMA itu kan terlambat. Nah, oleh karena itu kita biasanya bagaimana anak itu kita nasihati untuk bisa memberi waktu. Kemudian langkah kedua, kita menelpon langsung orang tua. Jadi mohon kerjasamanya, karena mau tidak mau kita harus bekerjasama antara sekolah dengan yang ada di rumah. Iya, karena memang kalau melihat kasusnya terlambat seperti itu juga ini ya menjadi dilema ya. Iya. Di lain sisi anak juga harus istilahnya membantu orang tua. Kadang-kadang ada juga masih nunggu bapaknya datang kerja. Jadi bapaknya kerjanya malam. Terus kalau bahasa sesi malam gitu loh. Kemudian pulangnya pagi. Nah, ternyata pagi itu anaknya waktu berangkat sekolah bapaknya belum datang, akhirnya kan nunggu. Nah, itu merupakan kendala juga. Akhirnya kita nelpon bapaknya juga. Jadi sama-sama kita bekerja sama gitu menyikapinya. Selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Bu Eni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menghadapi kasus seperti ini, biasanya itu pada mulanya maka kami dari tim kesiswaan itu bekerjasama dengan BK terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah berbicara, meneliti, menelaah kasus itu, penyebabnya dari mana, terus pelakunya siapa, mengapa sampai terjadi. Kalau memang parah, maka kami sepakat membawa hal itu di forum wakar. Setelah wakar, maka kita membawa ke forum dengan kepala sekolah, sehingga dapat dikatakan kita itu dari tim BK wakar dengan semua pakar dan kepala sekolah merundingkan bersama bagaimana menyikapi masalah tersebut. Gunanya untuk mengambil keputusan yang tepat. Maaf ya Bu Eni, kita pindah di sini. Makanya tidak apa-apa Boro, karena memang kondisinya seperti ini ya, karena tadi ruangannya mau dipakai rapat. Begini Bu, untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Eni lakukan selama ini mengatasi kasus? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka setiap kami menemukan suatu masalah, itu misalkan masalah itu ditemukan oleh salah seorang guru misalkan, maka guru itu akan membawa pada BK. Kemudian setelah itu BK menelusuri, kalau memang masalahnya itu dalam sangat kecil, nggak begitu besar, maka akan langsung ditangani oleh BK. Tapi kalau besar, biasanya BK itu akan menghubungi wali kelas. Tapi memang kalau memang untuk mempercepat, kadang-kadang kan wali kelas masih ngajar ya,
sehingga langsung menghubungi kami dari kesiswaan, kemudian kami berembuk bersama, menyelesaikan bersama, dan kami usahakan hari itu juga selesai masalahnya. Maksudnya selesai itu kita mengambil materi-materi dari anak-anak semaksimal mungkin kita ambil, dan kalau memang masalahnya sangat besar sekali maka kami berembuk di tim muakan. Setelah itu kami bawa pada kepala sekolah seperti itu. Jadi kami dengan tim BK tidak melakukan sendiri-sendiri, tapi kami berjalan bersama. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa yang selama ini Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau menghadapi kasus tersebut kita tidak bisa langsung ke anak saja, tapi kita harus melibatkan orang tua sehingga orang tua itu tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga contohnya tadi saya akan berikan contoh, kalau misalkan ayahnya harus berangkat malam pulang pagi, nah itu bersamaan dengan si anak pada sekolah, maka kan kita juga wajib untuk menghubungi si orang tua, terutama ayahnya. Bagaimana kalau bisa mengatur waktu juga seperti itu, sehingga anak itu dan orang tua juga sama-sama nyaman. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Eni dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu biasanya dari pihak keluarga. Kadang-kadang pihak orang tua itu merasa bahwa ini misalkan ya, jadi anak itu ada kata masih membela anak seperti itu, Lama masih membela anak itu ya Bu iya. ya? Kadang-kadang memang jadi sebuah dilema, sehingga anak tersebut akhirnya merasa saya ada yang melindungi, padahal memang betul-betul salah. Jadi misalkan si anak itu, saya masih membantu orang tua, kadang-kadang seperti itu. Namun kenyataannya tidak, tapi orang tuanya untuk menutupi anak tadi, itu membantu saya padahal tidak. Itu kadang-kadang jadi masalah pada kami. Tangan ya Bu ya? Oke, baik Bu. Berikutnya ya Bu, apakah Bu Eni di sini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu Eni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu Eni jalankan? Jadi kalau kita menemukan sebuah masalah, itu dilihat dulu masalahnya. Kalau itu masalah kecil, maka kita langsung menyelesaikan di tempat, dan kita tidak mempunyai jadwal. Karena untuk sebuah masalah kan tidak ada jadwal, apapun bisa terjadi seperti itu. Kalau masalahnya besar, maka misalkan hari ini kita menemukan, ada kalanya kalau orang tuanya itu rumahnya dekat dengan sekolah kita, hari itu juga dipanggil, kita telepon, biasanya lewat BK seperti itu. Tetapi kalau orang tuanya masih bekerja atau sibuk atau rumahnya jauh, maka kita membuat surat panggilan diberikan pada anak untuk diserahkan pada orang tua. Seandainya pun tidak hadir orang tuanya, maka kami melalui BK akan menelpon orang tuanya apakah suratnya sampai atau tidak. Jadi harus ada cross check juga ya. Jadi kami betul-betul bagaimana masalah itu bisa cepat selesai, tidak berlarut. Baik, lanjut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau pada saat pengambilan keputusan itu, maka kita biasanya itu kan sering melakukan sharing dengan kita.
Nah itu kalau masalah yang masih kecil itu kita hanya sharing dengan BK saja. Tetapi baru kalau sudah agak besar atau agak berat, maka kita sharing juga dengan warga. Setelah itu dengan kepala sekolah seperti itu. Yang terakhir itu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Eni petik dari pengalaman Bu Eni utamanya dalam mengambil keputusan yang berupa dilupakan? Jadi yang bisa saya petik secara pribadi ya, khususnya untuk diri saya, bahwa pada saat kita menyelesaikan sebuah masalah, kita tuh berpikir sendiri pertama. Setelah itu apa? Kita perlu orang lain untuk berbicara. Kenapa? Karena ada kalanya juga masalah itu juga harus dibicarakan dengan orang lain. Tetapi orang lain itu bukan untuk menambah masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Jadi kita perlu jawaban dari orang lain bagaimana menghadapi sebuah masalah itu. Kadang-kadang khawatirnya kita itu mengutamakan jawaban saya yang benar, padahal belum tentu benar, sehingga bahasa second opinion ya. Jadi kita memperhatikan pendapat dari orang lain seperti itu. Maka ya itu tadi dengan BK itu kan di sini ada 3. Nah itu kita sharing dengan semuanya. Setelah itu dengan wakil kepala sekolah, bahkan dengan kadang-kadang juga dengan tim pengembang kalau memang diperlukan sebuah penyelesaian sebuah masalah tapi yang tidak menyangkut pribadi seseorang. Jadi intinya di sini nggak boleh terburu-buru ya Bu ya. Bisa terburu-buru, apalagi kalau itu masalah besar. Jadi kita betul-betul bagaimana anak itu nyaman di sekolah kita, bukan langsung misalkan anak itu mempunyai sebuah kesalahan kemudian kita beri sanksi, bukan, tapi kita bagaimana anak itu bisa sembuh, karena SMA 5 itu ingin membuat sekolah itu nyaman, ramah untuk anak. Baik Bu Eni, terima kasih atas bincang-bincangnya pada siang kali ini. Semoga sukses selalu, semoga ya, sama Bu lancar. Amin. Semoga Bu Eni juga sukses dalam menjalankan tugas sebagai organisasi ya Bu. Amin. Baik, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Purwo. Waalaikumsalam. Intinya saya ucapkan terima kasih Pak karena saya sudah diberikan waktu untuk bisa ketemu dengan panjenengan di sela-sela sebelumnya dengan nih Pak ya. Di sini saya ada tugas nih Pak di dalam rangka mengikuti guru penggerak. Nah di sini ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Nah, ini terkait dengan dilema etika Pak. Pak Purwo bersedia ya Pak G untuk saya wawancarai sore hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih. Yang pertama ya Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi di sekolah kami, kebetulan saya adalah kepala sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Najung 2 dan sekolah kami ini merupakan sekolah yang ini anak-anaknya tidak dari lingkungan sekolah, tapi ada yang jauh, ada yang 2 kilo, 3 kilo, karena seberang kampung itu ada perumahan, jadi mungkin ada sekitar 5 kilo ya, jadi seperti itu. Nah, kaitan dengan kedisiplinan, kami memang mempunyai budaya disiplin ke anak-anak, terutama kaitan dengan ini peraturan sekolah. Jadi anak-anak diwajibkan untuk
masuk di sekolah sebelum jam 7. Jadi memang kita sudah sosialisasi ke wali murid dan ke siswa, ke guru, ke komite bahwasannya sekolah kami ini anak-anak diharapkan sebelum jam 7, yaitu 15 menit sebelum jam 7 bisa di sekolah. Nah, karena anak yang namanya anak SD ya, jadi kadang diantarkan oleh wali murid, kadang ini Bu, naik sepeda sendiri. Nah, sebagai sekolah dan mempunyai budaya positif yaitu disiplin, bahwasanya anak-anak harus ditanamkan masuk di sekolah atau kelas itu jam 7. Namun ada beberapa kasus itu karena ya jauh, maka ini anak-anak ada yang terlambat. Nah, di sisi lain kita harus menegakkan disiplin kepada anak-anak sebagai bentuk penanaman karakter. Kemudian di sisi lain, karena kita juga menghargai orang tua, kadang kan jauh mungkin karena berangkatnya itu agak terlambat, maka jadi anak-anak terlambat. Nah, itu merupakan dilema kami, bagaimana kita sisi lain harus menegakkan disiplin, sisi lain adalah kaitan dengan anak-anak yang terlambat karena satu jauh, kemudian kesadaran orang tua. Itu, terima kasih. Lalu Bapak, di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tadi di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Pak langkah Bapak? Terima kasih Bu. Jadi karena di SD itu ada guru kelas, bukan BP ya. Jadi kita musyawarah dengan guru kelas. Kemudian mendiskusikan dan kita lihat data dan faktanya. Dan kita musyawarahkan dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Kemudian ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini atas kasus tersebut? Terima kasih. Kalau kasus hanya person, beda dengan kasus yang global ya. Kalau person itu mungkin kita musyawarah dengan guru kelas. Kalau itu memang ada beberapa kelas, anak yang beberapa kelas itu kita musyawarahkan, kita rapatkan dengan dewan guru. Dalam rangka apa? Menganalisa, kemudian menentukan data, dalam rangka menentukan solusi yang terbaik. Itu aja. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Karena kan hal ini kan sama-sama penting ya, Bu. Kita menegakkan disiplin, kemudian juga menghargai orang tua. Maka hal yang efektif adalah kita kembali pada SOP sekolah, bahwasanya kita budaya disiplin ini harus ditanamkan. Yang kedua, harus ada komunikasi dengan wali murid sehingga program budaya disiplin ini harus didukung oleh wali murid sehingga anak-anak supaya tidak terlambat, langkah-langkahnya apa yang efektif, yaitu misalnya bangun lebih pagi, Nah, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang terbesar untuk Bapak di dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi budaya positif itu memang tantangannya berat. Satu, dari dalam internal sekolah. Siapa? Guru, kemudian kepala sekolah, siswa. Eksternalnya adalah wali murid atau komite dan masyarakat sekitar. Nah, ini yang terberat adalah eksternalnya, kesadaran siswanya, kemudian kesadaran wali muridnya. Itu yang merupakan tantangan yang terbesar. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus
dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Bu. Jadi sebuah kasus itu tidak harus kita agendakan, ya. Tapi sebuah kasus itu harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi. Karena apa? Kalau tidak diselesaikan ini kan lama-lama menjadi kasus yang Berat ya, Pak, ya? yang berat. Makanya tidak ada agenda. Jadi setiap kasus itu harus kita mempunyai segera cepat dilaksanakan. Dan yang jelas selalu berkoordinasi dengan internal dan eksternal. Kemudian Bapak, ini Ya. ada yang saya tanyakan lagi, nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi sudah saya sampaikan ada internal dan eksternal kan. Nah, di internal itu jelasnya guru, siswa. Juga eksternalnya adalah wali murid. Tapi yang jelas kita mempunyai trik ya, strategi bagaimana, yaitu menyampaikan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah baik ke guru, ke siswa maupun orang tua. Jadi kalau sama-sama dipahami, akhirnya pemahaman satu persepsi, jadi satu frekuensi. Jadi harus disosialisasikan Ya, dulu nih Pak ya. iya. Nah, sekarang yang terakhir ini Pak, pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika? Jadi begini, memang budaya positif itu perlu tantangan. Kemudian apa yang bisa kita petik, yaitu satu, kita bisa berkolaborasi guru, siswa, dan karena kan dengan kolaborasi ini kita bisa melangkah lebih jauh untuk mensukseskan satu kegiatan atau budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara pada sore hari ini. Semoga Bapak diberikan tetap semangat untuk bisa menjadi pimpinan di sekolah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Amin.